Pernah ada laporan yang fiktif nggak atau malah ngerjain? Ada yang kemarin di perbatasan di Ciputat Timur ya. Katanya ada ular lah ceritanya begitu. Begitu pas sampai ke sana tim rescue kita ternyata dia dimintai tolong nagih hutang pinjol. Kan waduh, ini nih yang di luar konteks yang begini. Di pelayanan pemadaman dan penyelamatan itu gratis ya, gratis. Saya sudah sosialisasi ini, saya sudah bikin stiker bahwa pelayanan pemadaman dan penyelamatan gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Warta Kota Network dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Eko Priyono, manajer peliputan di Warta Kota Network. Kali ini saya ada di kawasan Serpong Utara, tepatnya di depan kantor Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tangerang Selatan. Saya akan berdiskusi dengan Kepala Dinas, Bapak Ahmad Dohiri Adam, seputar apa sih tugasnya Dinas Kebakaran ini. Apakah cuma melulu mengerjakan ketika ada pemadaman kebakaran, atau ada hal lain? Karena dewasa ini kita lihat damkar ini menjadi favorit warga untuk menyelesaikan beragam persoalan, mulai dari cincin, menjepit jari tangan, kepala anak masuk ke pagar, penanganan tawon, ular, dan lain sebagainya. Saksikan terus tayangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Warta Kota Network dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Eko Priyono, manajer peliputan di Warta Kota Network. Kali ini saya berada di ruangan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tangerang Selatan, Bapak Ahmad Dohiri Adam. Ya, betul. Apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pak, sebelum berbicara jauh gitu, dewasa ini damkar nih kan jadi ujung tombak ya Pak. Warga nih jadi wah apa-apa damkar gitu. Selain sebelum ke polisi nih. Urusan kecil-kecil tuh Pak, cincin. Terus apalagi ada binatang kejepit misalnya gitu. Urusan lampu. Nah, Bapak sebagai Kadis nih memaknai atau apa sih sebetulnya tugasnya damkar nih? Apakah sudah terlalu jauh melenceng atau urusan cuma kebakaran ketika itu terjadi? Ini gimana Pak? Oke, saya mengawali podcast ini dengan kewenangan damkar ya, tentunya supaya masyarakat tahu bahwa damkar itu dia hadir itu berdasarkan Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintahan daerah. Jadi di dalam undang-undang itu ada kewenangan urusan wajib pemerintah pelayanan dasar yang mengamanatkan tentang bidang Trans-Timur-Dinas kepada Dinas Damkar. Tentunya bidang Trans-Timur-Dinas itu maksud ke dalam urusan wajib pelayanan dasar, sub urusan kebakaran. Nah, ini yang diampu oleh Dinas Damkar. Di mana dalam undang-undang itu ada diberikan kita 4 kewenangan dalam undang-undang 23 2014 itu. Yang pertama adalah kewenangan bahwa Dinas Damkar daerah itu melakukan fungsi pertama pencegahan, pengendalian kebakaran, lalu kemudian pemadaman, penyelamatan, dan B3, bahan beracun dan berbahaya. Itu yang pertama, ada 5 tuh. Yang poin pertama itu ada 5 tugas pokok di sebenarnya. Lalu yang kedua, di dalam kewenangan undang-undang itu Dinas Damkar diberi kewenangan untuk melakukan pemberdayaan masyarakat. Lalu kemudian diberikan kewenangan untuk investigasi pasca kebakaran, dan juga yang terakhir adalah kewenangannya adalah inspeksi proteksi kebakaran. Nah, jadi 4 kewenangan itu menjadi dasar. Nah, 4 kewenangan ini dikemas karena damkar adalah pelayanan dasar. Tentu kalau pelayanan dasar ini kan adalah pelayanan yang wajib diberikan kepada masyarakat Tangsel secara minimal. Makanya diukur kinerja damkar itu melalui SPM, standar pelayanan minimal. Nah, dasar hukumnya ada di Permendagri 114 tahun 2018, SPM tentang standar pelayanan minimal tentang pelayanan sub urusan kebakaran. Di situ damkar melayani 5 jenis. Ya, 5 jenis pelayanan. Pertama adalah pelayanan respon cepat.
Yang kedua adalah pelayanan pemadaman itu sendiri. Lalu yang ketiga adalah penyelamatan. Yang keempat adalah pelayanan pemberdayaan masyarakat. Dan yang kelima adalah tentang investigasi kebakaran. Namun dari 5 ini diukur lagi tuh oleh SPM mutunya. Nah, seberapa besar mutu yang diberikan ini. Nah, mutu layanannya, respon time ini kita harus mampu melayani masyarakat dengan 15 menit. Begitu masyarakat telepon kita, lalu kita terima, ya. Lalu persiapan pemberangkatan tim pemadaman sampai kepada tempat kejadian itu harus kita bisa melayani 15 menit. Itu yang pertama, itu mutu layanan. Yang kedua, semua operasi pemadaman, penyelamatan harus menggunakan SOP. Standar operasional prosedur. Nah, semua kegiatan di pemadaman itu semuanya harus melalui SOP. Yang ketiga, SDM-nya harus berstandarisasi. Jadi ada standarisasi SDM. Itu permennya itu kalau tidak salah 122. Itu tentang standarisasi SDM. Jadi harus bersertifikat. SDM-nya tuh nggak bisa sembarangan kalau di Damkar. Jadi minimal sertifikatnya itu adalah sertifikat pemadam 1 itu yang dikeluarkan oleh Badan Diklat Ciracas untuk yang mengeluarkannya. Lalu yang kedua adalah standarisasi tentang sarana prasarananya. Sarana prasarana harus terstandarisasi dengan baik. Nah, itu mutu layanan yang diberikan oleh yang terakhir mutu layanan yang diberikan itu adalah tentang bagaimana penanganan korban kebakaran dan bagaimana penanganan yang terdampak. Jadi itu yang diberikan. Gitu. Nah, bagian-bagian daripada yang tadi disebutkan Bang siapa? Bang Eko tadi adalah masuk dalam kategori seluruhnya karena di dalam kemasan kita itu, kalau kita kemas dari tadi mutu layanan, kewenangan, kita akan merujuk kepada 2. Jadi operasi kebakaran, operasi non kebakaran. Nah, yang tadi direpotkan itu soal cincin, soal hewan, soal lampu dan sebagainya, itu adalah operasi non kebakaran. Yang memang di dalamnya itu rujukannya bahasanya seperti ini. Operasi non kebakaran. Operasi kejadian yang dapat membahayakan jiwa manusia. Ketenangan dan jiwa manusia. Nah, itu makanya ada ular, kemudian ada tawon, sebagainya itu ada pohon tumbang dan sebagainya yang membahayakan jiwa manusia itu ya kita bantu. Karena memang itu masuk dalam fungsi pemadam juga. Nah, berarti bukan tanpa dasar ya Damkar mengerjain apa yang diminta masyarakat gitu ya Pak ya? Ya, kirain dasar. Nggak ada kerjaan nih, mohon maaf gitu kira-kira Pak. Berarti ada ya? Ada. Ada memang di tegas dan fungsinya. Tapi memang ada beberapa item kegiatan yang memang sekarang ini masyarakat minta ke Damkar yang memang di luar tugas kita. Tapi itu pun dalam konteks hal yang bisa membantu masyarakat dalam kesulitan, kita bantu aja. Karena saya begini, Mas Eko, saya diminta oleh Pak Wali itu 2 hal aja waktu saya dilantik jadi Kepala Dinas Damkar. Jadi saya ingat betul itu pesan Pak Wali. Apa kata Pak Wali? Dam, kamu kerja yang baik dan kerja keras, jujur, bikin Damkar hebat. Yang kedua, bikin masyarakat Tangerang Selatan nyaman tinggal di sini. Dua fungsi itu saya terus ingat di dalam hati saya. Wah, saya ini harus membuat Dinas Damkar ini memang lebih berdaya guna, gitu kan, lebih berhasil guna. Lalu kemudian saya tugasnya yang paling berat itu membuat masyarakat nyaman. Berarti kan apapun kesulitan masyarakat, selagi itu membuat mereka jadi nyaman, ya kita bantu. Itulah yang membuat tugas tambahan saya jadi beban berat, tapi sesungguhnya itu merupakan tantangan buat saya. Dan itu enjoy buat saya. Gitu, Mas Eko. Pak, paling nyeleneh apa sih, Pak? Kan kita juga lihatlah di medsos kita tuh ada yang misalnya anak SMA nih, Pak. Nggak punya orang tua, terus dia minta atau lagi putus sama pacarnya. Jadi betul. Minta ambilin raport. Itu paling aneh apa nih? Itu sebenarnya bukan terjadi di Damkar kita aja ya, di Damkar lain juga terjadi. Dan itu karena itu juga membuat ingin membantu masyarakat.
kadang teman-teman telepon sih ke sayanya, ya terutama danrunya ya Pak, gimana petugasnya nih? ini ya? Oh ya petugasnya ini izin dulu berarti? izin ke komandannya, boleh nggak gitu kan? Ya saya bilang, selagi dia memang butuhkan kita, ya lakukan. Kalau kita lagi memang bisa memberikan bantuan-bantuan kan. Dan konteksnya positif. Gitu. Positif kan gitu, kecuali konteksnya negatif atau apa kan gitu. Ada juga kok yang pernah mungkin dia sudah lama pacaran terus putus gitu, lalu kemudian si pacarnya ini melakukan pernikahan, lalu karena dia masih jomblo gitu kan, jadi minta tolong juga sama damkar. Dampingin gitu Pak? Iya, saya kalau di situ harus selektif tuh, berarti harus saya kirim petugas damkar yang gagah juga. Oh iya. Kalau yang pas-pasan ntar malah dicemooh ya kan. Jadi saya kirim petugas damkar yang ganteng juga gitu, jadi supaya mengimbangi lah. Ya alhamdulillah banyak lah. Yang lebih lucu lagi tuh ada yang tadi tuh yang masang lampu kan, lampu itu kan hal yang kecil sebenarnya kan, dan bisa dilakukan oleh tukang atau oleh security kan. Tapi ini orang Pamulang kalau nggak salah ya, memang tidak bersuami gitu ya, si perempuan ini rumahnya memang besar sekali. Kalau nggak salah ketinggian langit-langitnya 6 meter. Jadi dia lampu itu putus, mati. Nah gelap tuh beberapa hari, minta tolong security, katanya nggak bisa karena kalau tinggi kan. Lalu kemudian minta tolong tukang juga sama, nggak ada alatnya. Akhirnya dia lihat-lihat Instagram gitu, katanya damkar bisa apa aja gitu. Nah, dia pencet Instagram. Tapi telepon teman-teman pasti nelpon saya dulu dan izin gitu kan. Ini ada begini-begini, ngebantu saya bilang. Apalagi itu nggak bersuami kan gitu, dan sudah 3 hari katanya ruangan itu gelap. Akhirnya dibantu dengan teknik-teknik kita yang punya, tim rescue kita turun. Alhamdulillah. Kemarin menjurus lucu, tukang balon. Iya gimana Pak? Gimana? Tukang balon itu kan saya nggak tahu ya, tukang balon itu biasanya kan pakai sepeda. Ini tuh kayaknya tukang balonnya sudah modern, jadi naik motor dia. Naik motor kan pasti kecepatannya tinggi. Mungkin habis dia jualan masih ada sisa balon gitu, karena kan posisinya di jam 12 malam. Jam 12 malam gitu, dia mungkin balonnya masih ada banyak lah, belasan balon yang tersisa. Nah, kemudian dia mau pulang, mungkin arahnya itu di jalan sekitar Jombang itu, tapi masih masuk kecamatan Pondok Aren. Nah, terlepas itunya dagangannya itu. Nah, kebetulan ada pohon tinggi itu 15 meter lebih lah. Nyangkut di situ gitu. Wah, akhirnya kan karena ini mungkin juga sumber penghasilan ya kan, sumber penghasilannya beliau kan juga mungkin, ini dia teriak ke masyarakat, "Pak, minta tolong Pak, katanya balon saya lepas." Ya masyarakat kan cuma bisa ngeliatin. Iya bener. Ya kan? Tinggi lah itu tinggi, siapa yang bisa naiknya? Akhirnya kan kata masyarakat, "Oh, minta tolong damkar aja. Damkar tuh serba bisa," katanya. Akhirnya diteleponlah ke nomor darurat kita. Nomor darurat kita itu kan gampang diingat. 0811 9074. Jadi masyarakat tuh setelah kita sosialisasi cepet lah. Nah, nelponlah damkar. Ya langsunglah tim rescue kita sampai di lokasi. Nah, pakai alat yang punya kita miliki, pasti dengan tentu dibalik keahliannya. Ya alhamdulillah, seneng banget tuh tukang balon bisa balik lagi. Ya modal. Kalau waktu itu hilang kan sekian 110.000 aja, itu ada 15 kan 150.000. Lumayan buat tukang balon kan. Alhamdulillah lah. Pak, itu Pak, nomor tadi 0811 9074. Itu 24 jam. 24 jam. Oh, jam. Iya, 24 kan tugas piket kita ini kan dibagi 3 shift. Tapi shiftnya itu bukan shift waktu, shiftnya itu shift hari kita. Jadi kita ada peloton Alpha, peloton Bravo, sama peloton Charlie. Itu masing-masing peloton itu bertugas 1 hari full 24 jam. Mereka 24 jam, kalaupun ada istirahat bergiliran tidur, ya pasti tidak, yang sebagian tidak tidur. Jadi 24 jam tugas dia. Jadi 1 hari mereka full 24 jam, 2 hari dia libur. Masuk lagi peloton Bravo. Begitu juga, 1 hari full, dia 2 hari libur. Jadi dia bekerja 1 hari full, 2 hari libur. Dan itu 24 jam kalau kita. Pernah ada laporan yang fiktif nggak atau malah ngerjain? Ada yang kemarin di perbatasan di Ciputat Timur ya. Katanya ada ular lah ceritanya begitu. Begitu pas sampai ke sana tim rescue kita ternyata dia dimintai tolong nagih hutang pinjol. Kan waduh, ini yang di luar konteksnya yang begini. Ini salah satu yang di luar ya kewenangan kita lah, apalagi kan soal tagih menagih kan
soal privacy kan ya. Saking percayanya baru ya. Ya kita mah namanya orang yang lapor ya kan. Tugas damkar melayani dengan baik, dengan ikhlas gitu kan. Motonya kan beda kita mah. Jadi kita siap melayani dengan ikhlas dan bangga melayani masyarakat kan motonya begitu. Jadi kita layanin aja pas sampai sono, Bang izin Bang ini saya gini. Waduh suruh. Ya nggak sanggup lah teman-teman kita kan soal begitu mah kan soal ya lain lah bukan beda urusan kita lah. Beda konteksnya lah jauh lah. Kalau yang lain-lain yang masih ada kaitan dengan kesulitan masyarakat ya kan kita bantulah. Kayak kemarin ada kucing masuk dashboard mobil kan gitu. Masuk di dashboard mobil kan susah dia kan nggak bisa akhirnya kan dia telepon damkar ya kita bantulah kayak gitu-gitu. Pak terhadap pelayanan itu masyarakat harus bayar atau gimana Pak? Sama sekali. Jadi pelayanan di pelayanan pemadaman dan penyelamatan itu gratis ya, gratis. Saya sudah sosialisasi ini, saya sudah bikin stiker door to door kepada masyarakat dengan bantuan Redcard. Kita kan ada 1.674 anggota Redcard kita di seluruh kelurahan, seluruh RW itu ada. Nah, itu mereka saya sebar stiker untuk masyarakat memberikan edukasi bagaimana agar tidak terjadi kebakaran dengan memasang stiker di rumah masing-masing. Nah itu di situ sudah tera bahwa pelayanan pemadaman dan penyelamatan gratis, nggak ada. Tapi ya yang namanya proses kita memberikan pelayanan ya Pak ya, izin ya, Pak Eko ya, Mas Eko ya. Jadi biasanya kan kalau sudah mereka diberikan pelayanan oleh kita dengan baik, biasanya dia pulang-pulang tuh ada ngasih rokok, biasalah itulah kita terima. Warga kita emang ngasih tentengan gitu Pak. Iya benar Pak, karena rasa terima kasihnya. Terima kasih, cuman saya bilang kepada petugas saya, baik itu tim pemadam maupun penyelamat, jangan sekali-kali ada yang meminta, apapun itu, ya, baik itu sebelum maupun sesudah. Tapi kalau ada setelah kita bekerja, lelah, capek, dan kita bisa memberikan bantuan terbaik buat mereka, lalu mereka kasih kopi, kasih pisang goreng, atau sekedar kasih ongkos buat transport ya Pak, ya terima aja, itu bagian dari rezeki saya kira. Karena kan tidak ada komitmen dari awalnya. Karena memang kita sudah nyatakan bahwa itu pelayan kita gratis semua. Gitu. Oh ini agak sensitif. Mengingat perannya penting soal urusan penyelamatan dan kenyamanan warga. Tapi berbanding dengan anggaran yang saya tahu, saya sebut di Jakarta ya, itu sudah sampai triliunan. Betul. Nah yang setahu saya damkar di Kota Tangsel puluhan miliar itu pun dibagi 3. BPBD dan Satpol, karena urusan ketertiban kan di situ. Apa yang ingin Bapak sampaikan atau bagaimana Bapak bersiasat dengan anggaran yang minim itu? Baik, memang kan kalau kita bicara anggaran ini kan anggaran kita kan sangat terbatas. Jadi APBD kita juga sangat terbatas. Jadi saya sih berharapnya anggaran minimal nggak ada masalah, tapi yang penting mencukupi kebutuhan pokok aja dari Dinas Damkar. Menghitung ulang kebutuhan pokok berarti? Iya, jadi gini intinya. Damkar itu kan yang paling penting adalah karena ini mobil armada kita sudah juga usianya juga tua-tua ya kan, pengadaan 2012, 2014 itu kan tua. Kalau untuk jenis armada damkar itu diklasifikasikan sudah berumur tua. Nah, maksud saya di kebutuhan pokok kita adalah bagaimana nih merawat mobil ini. Cukup cadangnya, dikasih anggarannya. Lalu kemudian itu dalam bidang sarpras. APD-nya dalam rangka operasi pemadaman, penyelamatan itu dilengkapi. Karena APD itu adalah bagaimana untuk melindungi diri si petugas kan, jangan sampai kita membantu orang lain ya untuk menyelamatkan orang lain tapi kita sendiri kan yang kena musibah. Nah ini jangan sampai terus itu. Oleh karena itu APD, APK itu penting, itu kebutuhan dasar. Lalu kemudian dalam melayani itu mereka kan harus dapat makan. Mereka dapat makan itu siang sama malam. Jadi 2 kali. Itu dibutuhkan karena damkar itu kalau sudah bertempur di lapangan, waduh panasnya bukan main, hausnya bukan main. Jadi kalau fisik dia lemah, bisa dia yang kebakar, bisa dia yang menjadi kena musibah. Nah, makan ini sangat penting. Itu dari aspek sarana dan SDM kita. Lalu dari aspek yang lainnya, paling tidak ya kesejahteraan dia dicukupin dengan gaji dia, ya kan? Ada di sini, alhamdulillah sekarang kan sudah P3K semuanya. Di Tangsel? Iya, di kita ini alhamdulillah Pak Wali sudah betul-betul memprioritaskan untuk kita ini Pak Wali. Jadi dari seluruh anggota tim damkar ya dengan penyelamat itu semuanya sudah P3K. Bahkan Pak Wali itu concern
Untuk anggota Redguard aja, beliau selalu mengingat saya, Dam, jangan lupa itu asuransi BPJS Tenaga-Kerjaannya backup semua teman-teman. Jangan sampai lalai. Siap, Pak. Jadi Pak Wali itu semua concern sama teman-teman Redguard, teman-teman petugas pemadam ini di aspek ini yang fundamental ini. Nah, sisanya karena kita memang anggaran juga terbatas, ya kita berkolaborasi lah. Tentu kekurangan-kekurangan ini kan kita bisa bermitra. Kayak macam kurangan sensor, saya bisa berkomunikasi dengan Indah Kiat. Tolong dong di CSR-nya bagi kita, bisa nggak bantu-bantu. Lalu kemudian dengan teman-teman mitra yang lain. Nah, sekarang alhamdulillah sedang kita bekerja sama dengan satu staf institut, bekerja sama tentang hibah baju damkar dari Jepang. Nah, sekarang sedang proses nih kita nih dengan di sininya adalah staf institut. Beliau yang mengurus ke Jepang dan orang Jepangnya sudah nyampe sini kemarin, sudah bersilaturahmi dengan kita. Kebutuhan apa yang kita minta juga sudah didata sama mereka dan minta doalah dari seluruh masyarakat Tangerang Selatan. Mudah-mudahan apa yang kita minta, terutama baju tahan panas untuk tempur, itu bisa diberikan hibah oleh Jepang. Termasuk saya usulkan untuk teman-teman Redguard. Jadi anggota Redguard saya usulkan juga agar bisa punya baju tempur lah. Kalau selama ini kan baju Redguardnya aja. Sekarang dengan adanya peluang ini, peluang kerjasama hibah dengan pemerintah Jepang melalui staf institut, saya juga mengusulkan untuk teman-teman Redguard agar diberikan baju pemadam anti panas kalau bila nanti ada operasi-operasi pemadaman dia bisa terlibat lah di dalamnya. Gitu. Kemudian Pak bicara petugas, kalau bicara cukup apa enggak, pasti kurang. Ya. Nah, berapa sih Pak? Maksudnya perbandingannya, kekurangannya berapa? Kemudian menutupinya tuh gimana? Kan mau nggak mau pelayanan jalan terus. Siap. Jadi begini, kalau rumusnya nih, rumus standarisasi SDM-nya itu kan ada di tadi Permendagri ya. SDM Permendagri 122 kalau nggak salah ya, 2018 tentang standarisasi SDM. Jadi di situ yang akan menjadi rujukan standar itu adalah unit dan pos sektor damkar yang kita punya. Nah, pos sektor damkar kita itu punya 6 pos sektor di 6 kecamatan, lalu 1 pos damkar pendukung di kecamatan Pondok Aren karena wilayahnya besar dan penduduknya banyak, lalu kemudian di markas komando. Jadi seluruhnya kita memiliki 8 pos damkar nih. Yang belum tuh Setu, belum kecamatan Setu belum karena di backup oleh Serpong, masih dekat karena pos sektornya. Nah, dari standarisasi Sarpras ini harusnya setiap sektor di pos sektor yang ada di 7 tadi adalah minimal 2 unit. Nah, 2 unit ini harus minimal per unitnya itu personilnya adalah 5 minimal. Berarti kalau 2 10. 10 kali 3 shift 30. Karena kan 3 shift. 30 tuh per pos sektor. Nah, lalu yang di Mako, yang di markas komando ini sudah 4 unit. Berarti ya kalau 4 unit berarti 4 kali 5 20. 20 kali 3 shift 60. Nah, kalau di jumlah personil yang harus ada di sini 40, lalu 7 kali tadi berarti 10 ya? 30 ya? 30. 210 tambah tadi berapa? Di Mako? Mako kan 4 kali 5 20 60. Harusnya kita punya pasukan damkar itu kurang lebih 260 ditambah rescue kita 3 tim itu 15 berarti 280. 5 harusnya. Nah, yang kalau idealnya. Nah, sekarang ini baru ada 215. Waduh, jadi rescue itu 15 orang personil, lalu pemadam 200 personil. Jadi dari aspek standarisasi masih kurang SDM kita. Tapi kita masih bisa ke backup dengan mengurangi personil. Kayak macam harusnya 5, kita bisa 4. Caranya teknisnya gitu ya. Ya, tapi kita tingkatkan nih kemampuannya nih. Yang 4 ini kebetulan kita maksimalkan lah. Kita didik, kita latih segala macam. Gitu. Apa sih Pak latihannya nih? Latihannya supaya yang dasar akhirnya orang-orang tuh pada ngerti juga bahwa nggak, gue mau masuk damkar ya, misalnya lagi gitu. Jadi damkar itu spesifik, sangat spesifik ilmunya. Jadi nggak bisa sembarangan orang bisa
menjadi petugas damkar. Jadi di Badan Diklat Ciracas itu kalau kita kirim pelatihan pemadam 1 itu dasar pemadam itu kalau nggak salah. Latihan pemadam 1. Iya, namanya pelatihan pemadam 1 itu kalau nggak salah 10 hari. Jamnya itu 8 kali 10 ya 80 jam. Ya. Ini yang baru, benar-benar baru? Iya, yang terbaru. Iya. Itu di situ dilatih 2000 banyak jenis api, teknik api, bagaimana api itu cara api menjalar, kemudian bagaimana teknik memadamkannya, lalu bagaimana teknik kita penyelamatan korban dan sebagainya. Itu diajarkan di pemadam 1. Nah, ini nggak bisa kita ceritain dengan masyarakat. Masyarakat yang tadi saya sebutkan rewan pemadam kebakaran itu hanya diberikan dasar-dasar intinya saja. Kalau masyarakat, karena itu relawan pemadam kebakaran namanya Redcar itu, walaupun ada kebakaran, dia tidak boleh langsung masuk memegang nozzle, nggak bisa. Dia itu tugasnya hanya mengamankan masyarakat area, lalu kemudian nyari sumber air yang nanti akan kita gunakan, lalu kemudian ya pokoknya mendata nanti korban, kayak gitu aja. Tapi kalau masuk itu nggak boleh, karena dia belum ada sertifikat. Jadi dia tugasnya seperti itu aja. Jadi pemadaman dini aja. Nah itu sebagai tugas dari Redcar. Jadi sangat spesifik banget. Jadi bedanya begini kalau dengan BPBD. Semua BPBD dengan damkar ini kan kebencanaan dua-duanya. Cuman kalau bedanya damkar adalah bencana kebakaran, kalau ini kan bencana alam dan non alam. Nah bedanya kalau ada kebencanaan nih di Tangsel kayak macam banjir kah, longsor kah, atau gempa kah, damkar bisa bantu ke BPBD karena memang koordinator bencananya adalah BPBD. Jadi damkar tugasnya adalah bantuan. Ketika ada banjir, damkar juga ikut mengevakuasi, ya kan, nyemprot yang habis lumpur-lumpur kena banjir. Tapi bedanya begitu damkar ada kebakaran, BPBD nggak bisa bantu. Dia ngeliatin aja, bener-bener, gitu kan? Iya, karena ilmu dia nggak nyampe. Cuman BPBD tugasnya ada, misalnya membuat dapur umum, kayak gitu tuh. Jadi bantu aja di penyediaan makanan segala macam. Proses evakuasi setelah ini nggak bisa. Jadi kalau untuk mengeksekusinya nggak bisa dia. Itu bedanya. Tapi kita tetap berkolaborasi. Tadi tuh kayak macam kejadian kebakaran yang di perumahan Polri ya, yang di Serpong itu kan, itu berapa hari itu tugas BPBD di sini, dia bikin itu dapur umum. Nah kita kan tugasnya menyelamatkan harta benda, jiwa gitu kan. Nah setelah itu kolaborasi dengan BPBD dengan sosial, ya tugas selanjutnya pas kebakaran itu biasanya BPBD dengan sosial. Gitu. Pak, kemudian soal kalau Jakarta ya kita bisa sebut, saya bisa sebut Tambora. Nah di Tangsel nih wilayah mana, kecamatan mana yang rawan terjadinya bencana kebakaran dan gimana Pak menghimbau masyarakat? Artinya kan siapapun bisa terkena musibah tersebut ya Pak. Satu hal yang penting sifat kebakaran itu tidak mengenal ruang dan waktu. Itu yang paling penting. Jadi kebakaran itu akan terjadi kepada siapa saja. Ya kan? Kepada jenderal, kepada pejabat, kepada masyarakat kecil akan terjadi dan tidak mengenal kapan waktunya. Kalau sudah terbakar, yang terjadi adalah harta benda hangus semuanya, bahkan jiwa raga. Nah, untuk pemetaan daerah rawan kebakaran di Tangsel ini, memang semua daerah 7 kecamatan ini adalah kita petakan dalam rawan kebakaran karena memang KWK-nya ke wilayah rawan kebakaran itu ada di pada kecamatan. Tapi dari 7 kecamatan ini yang paling dominasi rawan kebakaran yang padat penduduknya itu adalah Kecamatan Pondok Aren, Ciputat Timur, Ciputat sama Pamulang. Jadi 4 kecamatan itu mendapatkan prioritas kita untuk terus kita pantau pergerakan ininya. Ya, baik relawannya juga di sana kita padatkan juga. Ada kita kita banyakin juga di sana. Jadi 4 kecamatan ini selalu setiap tahun mendominasi kejadian kebakarannya lebih banyak ketimbang kecamatan-kecamatan. Cuman sekarang disusul nih, Serpong nih banyak juga nih sekarang. Serpong Utara ya, maaf ya, Serpong Utara. Jadi sekarang nyusul nih di urutan ketiga nih. Biasanya Serpong Utara itu selalu di urusan, kalau setiap tahun tuh ada di posisi 5 gitu. Tapi semuanya ya kita antisipasi lah dengan semuanya kita sudah di masing-masing kecamatan ini kan sudah ada pos sektor damkar kita. Jadi sudah
siap siagalah mereka 24 jam. Pak, bila mana terjadi yang kita tidak inginkan kebakaran, masyarakat tuh harus ngapain dulu? Nelpon damkar, iya oke gitu mengabari. Terus apa yang perlu mereka bikin gitu di wilayahnya supaya pertolongannya itu nanti ketika tim unit itu nyampe ya cepat gitu. Kan kita terkendala akses jalan gitu, Pak, kemacetan dan lain-lain. Ya, baik di dalam sosialisasi dan edukasi kita kepada masyarakat dan kepada relawan kita selalu kita katakan bahwa apabila ada kejadian kebakaran, maka yang pertama itu adalah teman-teman Redga dan masyarakat, teman-teman Redga mengajak masyarakat, yang pertama kita tentu telepon dulu, damkar dulu. Kan damkar ini kan kalau ditelepon kan 15 menit baru sampai. Jadi yang penting telepon dulu, jangan dulu nggak telepon. Iya. Habis dulu. Kita ini benar-benar telepon dulu, lupa lagi. Telepon dulu ke darurat damkar 0811 9074. Masyarakat sudah kita kasih sosialisasi dengan baik lah soal nomor darurat damkar ini, atau 112 bisa juga dengan kontak yang sudah disiapkan pemerintah ya, daerah ya. Itu 112 yang lebih gampang. Tapi yang lebih cepat itu di kontak 0811 9074. Cepat itu kalau itu. Nah, setelah telepon kan pasti direspon oleh tim damkar dengan persiapan segala macam. Nah, masyarakat baru menolong tuh. Apa yang bisa dikatakan kalau teman-teman Redga udah pasti tahu tuh apa yang harus dilakukan. Kalau misalnya sifatnya masih baru kompor meleduk gitu kan, melalap dapur ya, Redga sudah tahu menggerakkan masyarakat dengan apa, ya apa adanya yang ada di situ. Misalnya kalau masih udah ini mah dengan sumber air yang ada, ya masyarakat diajak untuk bareng-bareng untuk memberikan pemadaman dini sambil nunggu damkar hadir. Nah, tepat jam pas 15 menit itu maksimal pasti hadir teman-teman damkar ke situ. Nah, kalau kendalanya ada di jalan sempit, damkar juga kan punya selang yang memang kalau disambung cukup panjang juga. Jadi memang sudah kita antisipasi lah untuk mengantisipasi jalan-jalan sempit. Ya mobil kita ditaruh di tempat yang memang sudah disiapkan, lalu kemudian kita gelar selang sampai selang kita itu bisa sampai 500 sampai 1 kilo. Jadi masuk ke gang-gang ngecik, baru kita keluarkan airnya, kita semprot gitu. Nah, kemudian untuk si Redcar ini bisa bantu. Si Redcar itu sudah menyiapkan nih, kalau kita kehabisan air, sumber air yang terdekat mana? Nah, Redcar itu tugasnya tuh nyari sumber air. Wah, ada di situ Pak, ini. Nah, jadi ketika si Mawi Damkar hadir kemudian dengan kapasitas yang terbatas, lalu kemudian harus ngambil air kembali, cari sumber air yang terdekat. Sehingga terus nggak boleh di kebakaran itu harusnya nggak boleh ada jeda. Kalau ada jeda sedikit, api nyala besar lagi. Nah, jadi harusnya tidak boleh tuh ada jeda air tidak boleh berhenti. Terus ya, Pak? Hantam terus. Karena kan harus mengendalikan api dari sudut angin mana nih. Itu tekniknya. Jadi kalau anginnya arah sini, harus dikendalikan dari mana supaya tidak merembet kemana-mana. Itu ada teknik-tekniknya tersendiri lah di damkar. Petugas itu yang tahu ya, Oh Pak? iya, yang memang sudah dididik. Dengan sertifikasi pemadam 1, dia tahu bagaimana teknik mengelola pengendalian api yang menjalar besar itu, bagaimana caranya agar api tidak merambah atau tidak merembet kemana-mana. Oh, saya pikir udah siram Wah, aja nggak dari bisa. sini. Ada tekniknya. Ada tekniknya. Kita harus lihat dulu mata anginnya. Wah, ini anginnya dari barat nih menuju ke timur misalnya. Ayo, tekniknya harus memang mana nih yang kita amankan. Jadi memang lihat arah kobaran api itu kemana nih, gitu. Iya. Apa itu soal kebakaran lagi tuh, Pak? Kan di rumah pasti apa sih yang perlu diselamatin dulu kira-kiranya gitu, Pak? Oh ya. Apa barang apa gitu yang masih bisa dijangkau, apa perhiasan gitu, apa gitu, Pak? Ya, baik. Sertifikat gitu. Baik. Saya imbau kalau sudah terjadi kebakaran, tadi kan tekniknya pertama harus menghubungi petugas, lalu yang kedua adalah tim relawan pemadam kebakaran pasti akan membantu masyarakat. Ya, kemudian membantu memberikan pelayanan pemadaman dini. Nah, untuk yang korban kebakaran yang harus diselamatkan itu membawa barang berharga tentunya, sertifikat, ijazah segala macam yang tidak berat lah. Misalnya jangan mikirin kulkas dulu diangkut, TV diangkut, lalu sertifikat tanahnya kebakar kan. Bener. Jadi surat-surat berharga mereka dulu, perhiasan yang memang bisa diteng-teng secepat itu kan, itu yang harus diselamatkan dulu. Karena kan itu kan barang-barang yang memang jadi data
penting ya, kayak macam sertifikat tanah, kemudian ijazah segala macam, pokoknya itu. Kalau emas mah dibakar juga kayaknya mau nggak luntur sih. Kemarin di di kejadian di perumahan yang Polri itu juga ada juga yang kebakar, tapi ketemu sama tim kami. Banyak satu gumplukan emasnya. Kasih sama itunya. Sama yang punya. Ada emas yang ketinggalan gitu maksudnya. Tapi emas mah kan kalau dari api kebakarannya begitu kan nggak sampai meleleh dia mah. Tapi ya harus diamankan lah, hal-hal yang memang barang yang memang menjadi berharga lah ya, itu yang harus kita selamatkan dulu. Jangan sampai ngurusin kulkas, ngurusin bangku, waduh, atau keburu habis ntar barang berharganya. Ya kan? Beli bangkunya gimana ya, Pak? Itulah saran saya jadi masyarakat, barang berharga dulu yang selamatkan. Oke. Gitu. Pak Kadis izin. Ya. Sebelum bicara lebih jauh atau nanti nyambung, saya pengen ngobrol soal profil Pak Kadis. Sebelum sampai Pak Kadis ke posisi sekarang ini, Bapak tuh lahir di mana, tinggal di mana, sekolah di mana, kuliah di mana. Nah, tolong diceritain. Panjang banget ya. Jadi begini Mas Eko, saya ini kebetulan Allah takdirkan lahir di Serang, Banten. Jadi orang Serang saya sebenarnya. Jadi saya sampai pendidikan dulu mah nggak ada TK lah. SD SMP itu saya 9 tahun diselesaikan di Cikande, perbatasan Serang, di sekolah negeri semuanya. Lalu kemudian saya ditugasi oleh abah saya itu sekolah yang ada beasiswanya. Nah, kebetulan di Tangerang Kota itu ada sekolah dulu SMT Pertanian. Kebetulan saya memang jiwa pertanian ya, karena memang di Cikande itu memang lahan pertanian. Ya. Saya disuruh oleh orang tua ya sekolah di situ. Abah petani. Abah itu PNS, cuman dia bertani gitu di sana itu begitu. Jadi makanya cobalah untuk mengembangkan persawahan supaya menggunakan teknologi, saya ditugasin sekolah di situ. 3 tahun saya di SMT Pertanian, lalu saya kuliah di IPB. Ngambil PMDK, dapat lulus PMDK, jadi berdasarkan prestasi. Dapat kuliah 3 sampai 6 bulan, kalau nggak salah tuh. Sekolahan telepon kepala sekolah SMT Pertanian. Nah kebetulan kan manggil saya tuh Nadam selalu ya. Nadam, ini ada formasi pegawai negeri. Tutup tambal sulam. Dan tahun ini terakhir. Gitu, yang ada yang pensiun nih 7 orang. Nah akan ditutup sama yang ngisi kan gitu. Kalau ada mau, Bapak daftarin. Kalau untuk tahun yang akan datang pasti akan susah pegawai negeri. Itu siapa Pak? Pak Magfur, era Magfur waktu itu kepala sekolahnya. Karena kepala sekolahnya itu udah deket banget sama saya. Jadi karena saya kan suka membantu. Dia kan orang Garut, tapi kan di mes dia tinggalnya. Di saya kalau setiap hari itu suka bantuin nyuci piring apalah kepada Pak sekolah ini. Jadi sudah deket banget lah. Nah akhirnya mau nggak? Di PB baru semester awal. Baru semester awal, gitu. Ya saya harus izin dulu ke Abah gitu kan ya. Ya akhirnya saya telepon Abah mendukung. Wah kalau gitu bagian itu kan nanti susah, udah ikut aja. Akhirnya ya oke. Oke Pak, kata Abah boleh gitu. Ya udah didaftarin. Tapi Pak saya bilang kalau sebelum saya turun NIP-nya, saya nggak mau ninggalin kuliah dulu kata saya. Ya udah kuliah aja dulu. Akhirnya saya sampai 6 bulan kuliah di PB. Lalu begitu keluar setelah ada tes lulus kemudian screening semuanya kita ikutin, lalu kemudian sudah dapat NIP baru saya balik. Harus meninggalkan kuliah. Oh, IPB karena saya tinggalin. Karena kan nggak bisa dua-duanya. Karena semua negeri kan. Karena IPB kan sekolahnya pagi, ya kan. Nah, saya kan harus di sini kan kerja. Jadi saya mundur dari IPB. Akhirnya saya memilih pegawai negeri dan kebetulan ditugasi menjadi salah satu pengajar di sana. Karena memang saya kan ya jelek-jelek begini lulusan terbaik lah di sana. Jadi dikasih ya suruh membantu ada 2 mata pelajaran lah. Jadi saya ngajar di sana, ngajar gambar teknik sama surveil agriculture yang teodolit itu ya. Nah itu saya mengajarkan itu kepada siswa yang satu umur dengan saya sebenarnya. Jadi saya umur itu 19 tahun, saya ajarkan ke siswa yang umur 17-18 tahun lah. Nah setelah itu saya kuliah karena jenuh saya kan ngajar sampai jam 2 udah selesai kan, nggak ada aktivitas. Saya izin sama kepala sekolah, Pak, saya kuliah aja lah jenuh gitu.
Ya udah kuliah sore jadi ngambil tuh. Karena kan yang bisa diambil kan yang Iya, yang kuliah menyesuaikan sore. itu. Nah, saya kebetulan SMK 2 atau SMT Pertanian itu ada di Jalan Veteran, kemudian dekat kampus Unis, ya udah yang dekat kampus Unis. Saya kan tinggal di mes guru. Jadi saya kalau sekolah dari mes SMT Pertanian ke kampus itu jalan kaki. Iya. Tiap hari. Jadi sore pagi kerja, sore kuliah. Ya, alhamdulillah saya selesai 3 tahun 8 bulan selesai S1-nya. Lalu kemudian saya tahun 2000 itu pindah, harus memilih apakah harus di kota, harus kabupaten. Waktu itu kan ada pemecahan. Akhirnya saya milih di kota dan waktu itu saya diminta kepala wali kota Pak Tamrin waktu itu. Pak Tamrin kan saya di Kepramuka aktif kan dengan Pak Tamrin. Saya manggilnya kakak malah kan, karena memang beliau kan ketua Koarcap. Saya kan andalan ranting, jadi kenal baik lah dengan Pak. Ya udah dah bantu Pak di Pemda udah. Akhirnya saya milih ke Pemda. Berhentilah jadi ngajar tuh. Jadi Tugas di Pemda. Tugas di Pemda. Saya dikasih pertama tugas itu Dinas Pendidikan. Jadi penilik. Iya. Penilik pemuda olahraga karena saya memang visionnya di situ kali ya, di pemuda olahraga. Jadi penilik pemuda olahraga, lalu kemudian beberapa saat saya naik jadi kepala seksi pemberdayaan pemuda olahraga. Lalu kemudian karirnya dilanjutkan zaman Pak Tamrin ini masih. Lalu Pak Tamrin selesai, saya masih menjabat kepala seksi pemuda pemberdayaan pemuda dan olahraga. Pak Wahidin menjadi wali kota. Nah, Pak Wahidin sejak wali kota, saya kebetulan juga menjabat ketua KNPI Kota Tangerang. Nah, setelah Pak Wahidin dilantik menjadi wali kota, tidak lama lah setelah saya pulang haji itu tahun 2005 kalau nggak salah, saya pulang haji sebelum 7 hari malah 3 hari baru di rumah dilantik jadi camat Tangerang. Camat Tangerang berjalanlah jadi biasalah pindah-pindah, ada kabid, ada sekdi, sudah pernah lah di mana-mana lah pengalaman di Tangerang dan cukup membuat ya kita sudah memiliki kemampuan lah gitu untuk di berbagai dinas yang kita pernah dudukin lah gitu. Baru zamannya siapa masih Pak Wahidin nggak salah, saya itu pindah dengan ya sedikit ada kemarin komenut lah dengan Pak Wahidin ya, artinya ada politik yang tidak sejalan lah. Nah, saya milih pindah ke Tangsel tahun 2012. Dari Tangsel saya jadi staf dulu. Di dinas? Pertama saya ditaruh di Tangsel itu, ingat saya itu di bagian perekonomian. 4 tahun saya di situ. Dia di staf Mas Eko. Iya. Saya ikhlas ridho pokoknya. Saya ikutin aja. Itu kan sebuah penurunan nih kalau Iya kan. Berdamainya gimana, Pak? Berdamainya dengan keikhlasan. Dengan istilahnya saya percaya sama kekuatan Allah aja. Walaupun sesungguhnya kan harusnya kan meminta sesuatu gitu kan ya tidak menjadi staf lah kalau pindah itu kan, karena waktu itu dijanjikannya nggak jadi staf. Tapi ternyata memang proses politiknya berbeda, jadi ya saya terima jadi staf. Lama saya di situ jadi staf 4 tahun, lalu pindah ke pariwisata 2 tahun sampai 3 tahun, baru saya diangkat menjadi kepala subbag pemerintahan. Itu eselon 4. Jadi perjalanan karir saya itu dari bawah, dari nol lagi di Tangsel ini. Dari subbag pemerintahan, saya 3 tahun di sana mungkin ya, ngelola bidang pemerintahan, ya terutama juga saya mengikuti Apeksi, karena memang bidang kerjanya juga salah satunya adalah ngurusin Apeksi. Jadi kebetulan ibu ketua Apeksi, nah, saya banyak bergabung dengan tim ibu lah. Ibu Airin ya, maksudnya? Bu Airin. Ya. Waktu wali kotanya Bu Airin. Nah, setelah itu saya dipindah sebentar tuh di bagian perekonomian, cuma 6 bulan atau 8 bulan lah kurang lebih. Jadi subbag di salah satu subbag di bagian perekonomian, lalu saya pindah ke Damkar jadi kepala seksi penyelamatan, masih kepala seksi. Tahun 2019 kalau nggak salah. Jadi kepala seksi penyelamatan di sini. 2 tahun jadi kepala seksi penyelamatan. Ada program JF, jabatan fungsional, melalui itu lowongan dari Kemendagri dengan pakai istilah penyesuaian itu. Nah, saya ikuti program penyesuaian itu punya di KJF karena pangkat saya waktu itu 4A, sudah 12 tahun kan naik pangkat. Nah, saya harus beralih nih. Akhirnya saya ambil JF ahli media, analis kebakaran, ahli media, dapat. Nah, baru penyesuaian pangkat saya 4A.
ke 4B, sorry. Dari 4B itu saya menjadi JF ahli media di sini selama 3 tahun, meng-advise pimpinan. Jadi kalau JF ahli media itu tugasnya memberikan advisor pelayanan kepada pimpinan langsung kepala dinas. Jadi saya dekat dengan kepala dinas. Jadi kalau kepala dinas misalnya butuh analis tentang aturan hukum, analis tentang kebutuhan, nah itu pasti panggil JF ahli media. Saya kasih masukan-masukan ke beliau. Dan setelah itu teman ngobrol lah ya Pak ya. Teman ngobrol, apa ya, staf ahlinya lah. Staf ahlinya Pak Dinas itu ya JF ahli media itu. Makanya saya selalu dekat dengan Pak Dinas, termasuk Pak Bani ya dan Pak Uci, itu dekat saya. Karena saya selama jadi JF itu 2 kepala dinas, Pak Uci sama Pak Bani. Nah setelah Pak Bani jadi kepala dinas, belum nyampe 2 tahun dipindah ke Kesbangpol, Damkar kosong kepala dinasnya. Saya kebetulan ada open bidding waktu itu. Nah di dalam open bidding persyaratan saya sudah masuk. Baik JF ahli media itu minimal 2 tahun maupun pernah menduduki jabatan eselon 3. Kan saya di kota setelah menjadi eselon 3. Jadi saya masuk, didukung juga oleh teman-teman di sini. Lalu juga Pak Bani juga mendukung saya, udah Pak Adam ini peluang gitu. Terus saya konsul juga dengan teman-teman lainnya, udahlah peluang, ambil. Ya udah, dengan bismillah tawakaltullah saya ikuti proses itu dengan seperti ya air mengalir aja gitu. Apapun pesannya kita penuhin, dan alhamdulillah dengan open bidding itu saya mendapatkan nilai terbaik yang di Damkar. Dan kebetulan juga Pak Ben selaku wali kota itu dia berkomitmen bahwa hanya yang terbaik lah yang akan saya lantik hasil dari open bidding itu. Jadi statement itu disampaikan di publik gitu ya. Jadi saya pikir wah ini peluangnya bagus nih, bagus juga nih Pak Ben akan melantik kepala dinas yang hasil open bidding yang nilainya terbaik. Karena kebetulan saya dapat nilai yang terbaik, ya atas izin Allah, ridha Allah, semuanya juga, ya kan, melalui Pak Ben, saya dilantik kepala dinas Damkar 23 Maret 2024. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak, ini pas saja dapat yang tepat menurut saya. Karena biasanya nggak gini yang setahu saya ya saya nggak bicara di Tangsel ya. Tapi ada aja ya proses yang tidak seperti ini. Ini kalau Bapak kan kapasitasnya ada, pengalamannya ada. Nah Bapak merasa mampu menjadi kepala dinas. Betul. Nah apa yang pingin Bapak berikan gitu? Artinya kan ini tetap pelayanan Pak, warga ujungnya. Bapak pengen ninggalin apa sih kalau ngomongnya istilahnya legacy? Apa yang pengen Bapak tinggalkan gitu di dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan? Ya, satu hal saya nggak mau ninggalin dinas kebakaran dan penyelamatan. Saya malah waktu ditanya sama Pak Benjamin Damni ketika pas mau dilantik, umur berapa Dam? 54 Pak waktu itu ya? 2024. Iya, 54 tahun. Masih 6 tahun ya Dam ya? Wah, bisa Dam 2 putaran kata gue. Tapi Pak kalau bisa mau izin ya bilang nih. Kalau bisa mah saya sampai pensiun di Damkar aja lah. Loh, emang kenapa di Damkar? Gitu. Iya Pak, Pak di Damkar itu Pak kalau kita betul-betul nikmatin kerjaan itu ada 2 keuntungan dan tidak didapatkan di dinas yang lain. Ada 2 keuntungan. Pertama kita bisa mengabdikan diri pada bangsa dan negara dan masyarakat, ya, tentu dengan kewenangan aturan. Lalu yang kedua Pak kalau kita kerjain ikhlas kita dapat pahala banyak Pak di Damkar itu dan tidak mungkin di dinas lain tidak dapat Pak. Karena itu saya melihat saya sudah 5 tahun ya di Damkar ya mempelajari lah aspek-aspek kinerja Damkar itu. Ini kalau kita ikhlasin kerja ini, waduh benar-benar dapat pahala. Nah kalau boleh Pak, karena ini ada 2 keuntungan tadi, saya mendingan di Damkar aja. Nah oleh karena itu saya berharap juga tetap saya mah udahlah di Damkar aja lah biar kita bisa melayani secara maksimal kepada masyarakat. Lalu apa yang disampaikan Pak Ben selaku wali kota dengan janji pasti beliau menjadi wali kota itu ke masyarakat itu ingin melayani yang terbaik. Saya pengen bantu Pak Ben melayani masyarakat di bidang sub kebakaran biar masyarakat Tangerang Selatan ini bikin nyaman tinggal di sini, itu aja. Nah kalaupun bagi saya kalau seandainya nanti juga takdir menyatakan lain, bisa saja kan saya dipindah di mana saja ya kan, sesuai dengan keinginan Pak Wali tentunya, karena kan itu adalah hak prerogatifnya Pak Wali dan saya pasti akan siap di mana saja sesungguhnya. Nah ini pesan saya, ya bangun Damkar secara profesional, ya
ngabdi totalitas dengan kerja keras dan ikhlas kepada masyarakat, dan jangan sampai lukai hati masyarakat. Maksudnya senanginlah masyarakat itu dengan pelayanan kita yang terbaik. Itu aja sebenarnya yang harus saya tinggalkan itu. Dan saya membangun dinas di Kampar ini bukan hanya dinas yang hanya melaksanakan dokumen anggaran, kegiatan proyek, enggak. Saya di sini, Pak Mas Eko bisa baca nanti kalau naik ada surat edaran saya. Ketika saya dilantik pertama, yang saya tantangan itu surat edaran. Surat edaran itu isinya adalah mewajibkan kepada seluruh anggota Damkar yang Muslim wajib sholat berjamaah. Kenapa saya harus wajibkan? Karena untuk mendidik disiplin. Mereka kan perlu disiplin nih teman-teman Damkar. Nah, di situ ada surat edaran wajib sholat berjamaah. Jadi kalau saya lagi mimpin rapat, lagi begini sekalipun, kalau sudah Allah berolbas saya berhentikan. Kemarin waktu saya masih narasumber di rapat koordinasi dengan Damkar Banten, begitu azan kata si pembawa acaranya, ada azan dulu di sini, bukan ada azan berhenti Pak, mohon izin. Kalau sudah azan kita ke masjid, kita stop dulu, berangkat ke masjid semuanya. Nah itu saya bangun di sini. Jadi dinas Damkar ini bukan hanya dinas yang ya melaksanakan rutinitas, bukan, tapi saya ingin meninggalkan jejak saya di sini bahwa jadi pimpinan organisasi perangkat daerah itu harus bisa memberikan tauladan yang baik. Tentu yang paling penting bagaimana kita mendidik staf kita seluruhnya itu bisa meningkatkan kualitas ketakwaan. Itu yang penting buat saya. Dengan meningkatnya kualitas ketakwaan, dia menjadi orang baik. Dia bisa sopan santun, dia bisa bantu orang. Jadi saya bangun itunya, karakter itunya. Makanya yang pertama yang harus saya tegaskan, semuanya wajib berjamaah kecuali ibu-ibu. Lalu kecuali yang piket, kan gantian kan. Kalau yang piket kan nggak mungkin semua, berarti kalau ada kebakaran nggak siapa nanganin, ya kan. Jadi yang piket tugas harian itu digilir. Tapi kalau staf, ini wajib buat saya, nggak ada ampun. Dan itu menjadi ukuran buat saya. Menjadi ukuran sebuah staf itu disiplin atau tidak. Jadi bukan ukuran hanya presensi atau absen begini, tapi ketika dia melaksanakan sholat tepat waktu atau tidak, itu menjadikan standarisasi penilaian kerja masing-masing personel di Damkar ini. Itu membangun semangat itu yang harus memang terus nih di Damkar ini. Karena apa? Karena tanpa ada kita sentuh keimanan mereka, berat Mas Eko kerja Damkar, berat banget. Beratnya apa coba? Kalau udah kebakaran, aduh, dari api, ini bolang-belong, baju hitam semua, aus, lapar. Kalau nggak dipenuhin, bisa teriak mereka. Tapi mereka dipenuhin atau tidak makanannya, mereka pasti senang. Karena tadi itu, ikhlasnya itu dibangun oleh saya. Ikhlas, ridho Allah, rezeki Allah yang atur semuanya. Rezeki sudah ditetapkan Allah, tapi kalau ikhlas itu enak aja. Itu yang dibangun. Pak, terakhir Pak, benar Pak, rezeki telah diatur sama Allah. Tapi artinya semua orang pasti punya landasan berpikir yang beda. Ya pasti. Itu berkaca pengalaman Bapak, jadi gimana ketika, kan pasti nggak ujuk-ujuk seseorang mencapai titik finansial yang sekarang. Iya. Ada perjuangan tuh Pak. Pasti. Itu gimana ya melalui ketika kesukaran itu datang? Ya gimana ya, percaya oke gitu, tapi apa yang perlu diupayakan juga kan gitu. Itu betul sekali Mas Eko. Jadi dengan sentuhan agama yang membuat mereka agar bahwa sesungguhnya perjalanan hidup itu kan sudah ditulis di Lauh Mahfuz. Rezeki juga sudah ditiupkan ketika 4 bulan dalam rahim. Jodoh kita juga seperti itu, kematian seperti itu. Jadi artinya bahwa rezeki kita ini sudah ditakar, sudah ada. Tinggal kita berikhtiar saja sebenarnya. Dan itu tidak akan kepahili bahasa Sunda mah, nggak bakalan ketuker nggak bakalan. Nah cuman kan untuk bagaimana meyakinkan ini kan itu butuh keimanan yang kuat, ketahuan pada Allah. Nah itu yang saya yakinkan. Nah sekarang problem yang tadi Mas Eko bilang kan tidak semuanya juga kan kepala manusia ini kayak kita lah gitu. Nah saya membangun di Damkar ini satu, kalau ada kesulitan teman-teman ya saling membantu. Lalu membangun semangat untuk kebersamaan ini di Damkar ini setiap pagi ada sarapan bareng dan gantian teman-teman pejabat yang bawa dari rumah, ada pisang goreng, ada comro, ada apa bawa dari rumah. Kumpul bareng setelah absen, ngopi bareng, itu menumbuhkan
jiwa society yang luar biasa lah. Jiwa kerukunan, kekuatan, saling memiliki dan sebagainya. Bahkan misalnya ada orang yang sulit pun, kesulitan pun, misalnya kena banyak meninggalkan utang lah gitu. Iya, gitu ya pasti kan. Pasti itu Pak. Udah saya tenangkan dan ya sekarang yang penting kamu kerja dulu deh, jangan sampai dengan gara-gara kamu problem misalnya di rumah, ya di luar, lalu kamu meninggalkan pekerjaan. Kerja dulu di sini minimal bisa kita bertemu, kemudian saling mendoa, makan bareng di sini. Siang aja paling sering makan bareng kalau di mana-mana. Di sini itu selalu dibangun itu kayak begitu. Nah, kadang ya kita sebagai kepala dinas kalau memang betul-betul ini ada kesulitan ya kita bantu secara finansial ya. Udah saya bantu ya, yang penting kamu masuk ya. Sini nggak dimarahin, nggak ada yang dimarahin di sini. Mau ada kondisi misalnya dia sedang kesulitan, nggak masuk seminggu, ya kita tengokin. Kita kembalikan, ayo yang penting masuk dulu deh. Jadi Mas Eko semuanya itu kita sentuh dengan hati, dengan nurani. Jadi nggak ada misalnya, wah kamu ini nggak masuk gini, kamu harus saya bekerja, nggak begitu. Ya. Kamu saya BAP gitu. Nggak. Kita nggak begitu di Damkar, karena semuanya disentuh melalui ini, hati nuraninya. Alhamdulillah dengan sentuhan itu, mereka pada saat mau dipromosikan mana-mana, kamu ada yang mau, saya di Damkar aja deh, katanya begitu. Waktu nggak tahu saya kan ya, kok kamu di Damkar itu kan palingan tuh ada yang mau promosiin ke mana gitu. Pak baru bisa. Itu Bapak belajarnya dari mana, atau pengalaman atau soal sentuhan ke rekan kerja ya Pak? Saya satu belajar tentu dari senior ya, yang senior yang baik ya menata manajemen sebuah organisasi. Yang kedua memang saya juga kan memang dari dulu memang orangnya sifatnya kan ya selalu care lah sama bawahan, selalu care gitu. Pengen ikut campur aja kalau ada kesulitan bawahan itu pengen ikut nimbrung gitu. Ada apa sih kamu? Apa yang perlu saya bantu gitu. Itu karakter saya dari dulu emang. Nah, dengan pengalaman dari senior yang memimpin bagus di institusi, saya kombinasikan. Nah, makanya saya selalu di Damkar ini kepada teman-teman kalau ada tamu jangan suruh ngapa-ngapain dulu, tanya dulu, suruh kasih minum apa gitu. Jadi suruh duduk dulu, jangan ini mau dibiarin aja, ya kan? Nah, padahal udah saya didik tuh kalau ada tamu tanya mau ke siapa, tapi jangan tanya dulu perlu apa, kasih minum aja dulu, minum air putih nggak apa-apa, yang penting suruh duduk minum air putih, kan enak. Nah setelah itu baru tanya mau keperluan apa dengan siapa kan gitu. Itu semenjak saya jadi camat seperti itu. Dan saya tidak pernah membeda-bedakan tamu. Mau tamunya kelas istilahnya, dulu pernah ada jenderal datang juga di kecamatan ngurus KTP gitu. Saya biasain aja, nggak sama rata aja. Tapi semua dilakukan diberikan pelayanan yang terbaik oleh kita. Jadi saya pesan ke sekretaris, ke staf saya, kalau ada tamu suruh duduk dulu, kasih minum, mau minum apa, nanti baru tanya. Itu yang pertama tuh, kalau kesan itu dibangun, kan tamu udah beda. Mungkin tamu tadinya mau marah-marah sama saya, nggak jadi marah ya Mas Eko ya. Kalau memang staf saya baik kan gitu. Nah itu yang kesan-kesan itu yang saya selalu bangun di dalam memimpin organisasi, termasuk di sini. Nggak ada istilahnya di ruangan saya kepala dinas nih, mentang-mentang itu nggak ada. Siapa aja boleh masuk. Bahkan ini, penuh terus. Ngopi apa di sini. Seperti apa saja. Kan jabatan cuma sebentar. Ada waktunya. Tapi kebaikan kan terus diperjuangkan, ya kan? Gitu. Pak, pernyataan terakhir buat warga Kota Tangerang Selatan Bapak sebagai Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Ya, baik untuk himbauan kepada warga Kota Tangerang Selatan. Pertama bahwa soal bencana kebakaran ini tidak bisa diselesaikan semuanya oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sendiri. Jadi makanya kita senantiasa memberikan pelatihan, edukasi kepada masyarakat. Bagaimana masyarakat juga bisa terlibat, berpartisipasi, menjaga agar minimal dirinya dan rumahnya nggak terjadi kebakaran. Nah, kalau sudah masing-masing warga masyarakat bisa menjaga rumahnya
agar tidak terjadi kebakaran dengan melakukan hal-hal yang sudah kita berikan edukasi itu, minimal kita aman setiap tahun, nggak ada kebakaran di rumahnya. Dan kalau sebenarnya aman tidak terjadi kebakaran di rumahnya, pasti aman juga untuk Tangsel ini nggak ada jadi kebakaran. Jadi itu yang penting Mas. Jadi pokoknya pedulilah. Bagaimana nih kalau misalnya gini Mas Eko, kalau ada colokan listrik yang udah pada ini ganti, kabel yang udah lama, kabel listrik ganti, kan gitu. Kemudian colokan kulkas yang sudah terkelupas misalnya, ya ganti yang begitu-gitu aja lah buat ibu-ibu dan masyarakat yang sederhana aja yang bisa mencegah terjadi kebakaran, itu yang dilakukan. Kalau colokan nyolok terus? Nah itu kalau seandainya colokan yang nyorok terus itu juga nggak boleh. Ya, apalagi kita misalnya tinggal di rumah, rumah mau kita tinggal terus dicopot tuh. Yang sifatnya kayak macam ke Mekijor. Nah iya, penanak nasi itu. Nasi, iya. Nah itu harus dicopot. Ya kulkas juga kalau tinggalnya sehari 2 hari mah copot aja. Iya. Lebih aman. Siap. Karena kalau udah terjadi kebakaran, beda sama bencana, banjir. Kebakaran kalau sudah terjadi habis harta benda, kadang jiwa juga kena. Kalau banjir masih bisa, ada sisanya ya, ada Pak. sisanya. Iya. Kursi masih kita bisa bersihin. Ya kan, lemari masih kita bisa ampihin, ya kan? Masa setelah banjir kita masih ada lagi harta benda. Tapi kalau kebakaran, habis 20 tahun kita bangun rumah misalnya, dengan susah payah, begitu terjadi kebakaran habis. Nah, karena itu harus dijagalah masing-masing rumah kita agar tidak terjadi kebakaran. Itu aja pesannya. Oke. Siap, terima kasih banyak Pak Kadis. Sama-sama Mas Eko, sama-sama saya juga terima kasih Mas Eko sudah hadir di Dinas Damkar dan penyelamatan. Mudah-mudahan ini memberikan edukasi buat masyarakat juga. Amin. Ya. Dan masyarakat juga menyadari bahwa bahaya kebakaran itu harus dijaga bersama-sama. Iya. Gitu. Intinya kita saling mengingatkan. Saling mengingatkan. Ya. Gitu. Siap Pak Kadis. Baik, terima kasih. Ya, demikian Sobat Warta Kota Network, obrolan saya bersama Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Bapak Ahmad Dohiri Adam. Sampai bertemu dengan narasumber lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Eko.